Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, beberapa amalan ketika memasuki malam Jumat atau hari Jumat. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, rajanya daripada semua hari di dalam hitungan satu minggu. Bahkan amalan malam Jumat dan hari Jumat diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas salati lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah. Faman shalla alayya salatan shalla alaihi biha asran." Jadi di malam Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memperbanyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Aksiru alayya minas salati lailatul jum'ah." Perbanyaklah kalian untuk memperbanyak membaca salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat. Dan barang siapa yang memperbanyak salawat, membaca salawat kepadaku di hari atau malam Jumat itu, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Dan Allah akan membalas dengan 10 kali lipat. Jadi kalau di malam Jumat atau di hari Jumat membaca salawat 1 kali aja, maka Allah akan membalas 10 kali lipat dari pembacaan salawat tadi. Pahala dari itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu dihasankan. Level hadisnya hasan. Bahkan di riwayat lain oleh Imam Al-Baihaqi dikatakan, "Aksiru alayya minas salah yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Faman fa'ala dhalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Jadi barang siapa yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Jumat atau hari Jumat, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dan akan memberikan syafaatnya kepada orang yang membaca salawat tadi. Perbanyaklah banyak membaca salawat. Seumpama Ustadz membaca surat-suratan di dalam Al-Quran seperti surat Yasin, surat Al-Baqarah, surat Al-Waqi'ah. Terserah di malam Jumat dilaksanakannya suatu kebaikan-kebaikan yang akan mendapatkan suatu pahala. Berzikir kepada Allah, membaca sholawat, membaca tahmid, membaca takbir. Bahkan ada yang biasa tiap malam Jumat orang yasinan. Bagus. Orang yasinan bagus tiap malam Jumat. Karena pertama yang akan didapatkan ketika yasinan berkumpulnya bersama di malam Jumat itu sudah membuat suatu kebaikan. Orang-orang berkumpul di suatu tempat untuk membaca yasinan bersama-sama, itu bagus. Dan dianjurkan yang seperti itu untuk menyambung pertama silaturrahim, bertemu dengan orang-orang di dalam satu minggu itu jarang bertemu. Jadi ketika ada di malam Jumat itu akan bertemu dengan teman, tetangga, keluarga di waktu yasinan katanya, pembacaan yasin. Bagus. Atau membaca surat yang lain, terserah. Baca tahlil untuk almarhumin yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita, itu bagus. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa menyibukkan diri untuk membaca sholawat di hari atau di malam Jumat itu pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran. Ada yang seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami ini bukan
tidak menyuruh untuk membaca Al-Quran. Jangan salah memahami di sini. Jadi ingin agar supaya pembacaan solawat yang disampaikan baginda Nabi tadi, agar supaya itu tidak ditinggalkan juga. Cuman yang biasa kan azwajah ahlussunnah wal jamaah ketika yasinan, solawat dah pasti, ada solawatnya, ada tahmid, segala macam itu lengkap azwajah itu. Jadi bukan cuman yasin, solawat, lengkap di sana kan. Jadi waqala Ibnu Hajar fi kitabihi, di dalam kitabnya Ad-Darul Mandud an ba'dihim, inna istiwala biha yaumal jum'ah, barang siapa yang menyibukkan diri untuk membaca solawat di malam Jumat atau hari Jumat, a'dhamu ajran minal istiwali bitilawatil Qur'an. Itu lebih bagus dari membaca Al-Quran. Tapi untuk kita yang aswaja kan bukan cuma salawat aja, semuanya dibaca. Yasinnya dibaca. Bahkan ada yang membaca Quran surat Al-Munjat yang isinya ada 7 surat di dalam itu. Salawat segala istighfar, permohonan ampun permohonan maaf kepada Allah dibaca semua oleh para ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu bahkan sudah menjadi rutinitas kelompok azwaja untuk melaksanakan yang seperti itu. Itu adalah suatu anjuran baginda Nabi yang dijadikan suatu tradisi oleh ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang menjadi anjuran baginda Nabi agar supaya melekat di golongan ahlus sunnah wal jamaah, maka diberikan waktu agar supaya tetap dilaksanakan. Maka dari sesepuh-sesepuh azwajah, dari zaman kakek-kakek kita, bahkan dari uyut kita turun ke kakek sampai ke zaman sekarang, agar supaya ini tetap berjalan, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan membaca apa setiap malam Jumat dan hari Jumat yang dilakukan, itu tetap dilakukan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak melihat itu harus salawat, itu harus yasinan, itu semua diambil semua keseluruhan. Salawatnya ada, yasinannya ada semua. Nah, jadi di dalam satu perkumpulan baca surat Yasin. Nah, salawatnya ada, istighfarnya ada, tahlilnya ada, tahmidnya ada semua. Nah, bahkan lebih bagus ketika yang setelah yasinan pulang, nanti malamnya dia nambah sendiri. Itu lebih bagus. Dan pahala atas pahala-pahala yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu ada macam dua. Sawabal ibadati bil badaniyah, ada yang seperti sholat. Sering kami diterangkan di video-video yang lalu kan, seperti ibadah yang sebangsa badaniyat ini, badaniyah yaitu dari sholat, dari qiraat, pembacaan surat Al-Quranul Karim, wa ghairihima, itu kata Ibnu Taimiyah bahkan ini yang mengatakan seperti itu yasilu ilal mayyit, sampai kepada mayit. Ada yang seperti itu. Ada yang ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ijma' sepakat ulama, baik dari Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan para sahabat Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya pahala dari memberikan sebagian makanan ataupun minuman yang diberikan kepada orang yang membaca tahlil, tahmid, takbir, yasinan itu sampai itu dihadiahkan kepada ahli kubur yang sudah meninggal, baik dari bapak, mama atau dari kakek, neneknya yang sudah meninggal, itu sampai. Bahkan Ibnu Taimiyah ini pernah ditanyakan wasu'ila an qiraati ahlil mayyit tasilu ilaih, apakah pembacaan-pembacaan yang dihadiahkan kepada mayit itu sampai gitu. Seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu. Idza ahdahu ilal mayyit yasilu ilaihi tawabuhu amlah, katanya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan fa ajaba yasilu ilal mayyit. Itu sampai. Maka kelompok sebelah yang mengatakan tidak sampai kan tidak percaya dengan apa yang disampaikan gurunya sendiri. Ini aneh ini. Ini aneh. Bahkan di waktu Rasulullah SAW wafat, itu ada memberi hidangan itu. Itu di dalam kitab Imam At-Tabrani mengatakan seperti itu. Terus banyak ini di dalam kitab disebutkan seperti Majma'uz Zawaid, itu di dalam kitab itu ada juga wa Mamba'ul Fawaid. Terus Matalibil Aliyah bi Zawaidil Masaniyah lil Hafidz Ibnu Hajar.
Terus wattihaful khairat wal mahrat bi zawaidil masanidil asyrati lil hafid al-Busiri. Terus di dalam kitab At-Tarikh Baudadul lil Khatib al-Baudadi. Terus di Manaqib li Ibnil Jauzi. Itu bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, katanya ini yang menyampaikan Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu an, faqal ya ayuhan nas, katanya di waktu Rasulullah wafat, Hei manusia, katanya, atau orang-orang yang datang di waktu itu, qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh setelah wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakalna wa asarabna, maka makanlah kamu, diberi hidangan, diberi minuman, bahkan wa mata Abu Bakar, bahkan Sayyidina Abu Bakar di waktu itu, wafatnya Sayyidina Abu Bakar seperti itu juga, fakalna wa syarabna, ayyuhan nas kulu min hadat ta'am wa madda yadah wa madda nas aydiyahum faakalu. Maka makan semua manusia di waktu itu. Kenapa? Karena amal ibadah yang badaniyah, yang seperti badaniyah, itu sampai kepada mayat, apa yang dihadiahkan kepada mayat itu sampai. Bahkan kata tadi, Ibnu Taimiyah mengatakan datang sampai itu hadiahnya. Jadi pahala yang disampaikan kepada ahli mayit itu datang pahalanya. Maka tidak perlu ragu, azwaja seperti inilah contohnya setelah ngaji bersama, kumpul ya. Jadi itulah kesenangan-kesenangan yang banyak manfaat. Jadi tiap malam Jumat, terkadang tidak malam Jumat, malam Rabu, terserah itu. Tapi itu kan mentradisikan suatu kesunahan, suatu perkara yang dianjurkan oleh para imam kita. Dan itu pekerjaan, tidak ada yang tidak baik. Mau baca Yasin, mau baca apa, terserah, selama di dalam kumpulan majelis itu tujuannya itu baik. Dan bahkan segala macam yang dibaca itu kan tujuan-tujuan baik. Bahkan tidak berpikir bagi orang-orang yang datang itu sampai pun ataupun tidak sampai pahala yang ke mayat itu tidak berpikir sana. Yang penting apa yang kita kerjakan itu hal-hal yang baik. Seperti itu. Dan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu dengan segala apa yang dilakukan orang-orang itu. Nah, di dalam video ini kan sangat nampak sekali dia membaca Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, tahmid. Insyaallah, wallahu a'lam bisawab. Semuanya Allah yang tahu, cuman kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, terutama kaul Nahdiyin, jangan sampai dibuang hal-hal yang sudah mentradisi, anjuran yang sudah mentradisi di golongan Nahdiyin, itu tetap harus dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.